Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, telah hadir nih di samping Kiki seorang pejabat fungsional pengelolaan pengadaan barang jasa muda, dan beliau adalah Bapak Azwar Nafarin SKM. Halo Pak Azwar. Halo Mbak Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Pak Azwar nih, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Anak-anak, istri sehat semua ya Pak Sehat ya? semua. Alhamdulillah. Pak Azwar, sebelum kita mulai bincang-bincang nih, Kiki mau dong Pak Azwar sapa dulu nih sahabat Bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Halo sahabat Bagimu, perkenalkan nama saya adalah Azwar Nafarin. Saya adalah fungsional pengadaan barang jasa muda di Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga sobat Bagimu yang ada di rumah, yang ada sedang menyaksikan sekarang itu sedang keadaan sehat. Gitu. Amin. Semoga kalaupun ada yang sakit ya Pak Azwar, ya kita doa ini sama-sama semoga lekas sehat. Amin. Biar Iya. cepat pulih dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Gitu ya Pak Azwar ya. Iya. Oke, sebelumnya Kiki makasih banyak nih Pak Azwar sudah meluangkan waktu dan kesempatan hari ini Kiki buat bincang-bincang sama Pak Azwar. Dan hari ini Kiki mau bahas tentang konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Nah, karena judulnya sudah konsolidasi pengadaan, pastinya nih Kiki mau tahu sama sahabat Bagimu yang di rumah, konsolidasi itu apa sih Pak Azwar? Konsolidasi adalah sebuah strategi pengadaan barang jasa untuk menggabungkan beberapa paket jenis. Oke. Apa yang dimaksud dengan beberapa paket jenis ya? Paket pengadaan barang jasa sejenis itu adalah merupakan paket yang terdiri dari barang atau jasa dengan memperhatikan klasifikasi baku komoditas Indonesia. Dan daftar KBKI ini itu diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Oke, gitu ya Pak ya. Iya. Terus dasar hukum nih Pak, otomatis dong di mana-mana tuh pasti ada latar belakang yang mendasar belakangi itu ada konsolidasi pengadaan. Nah, dasar hukumnya apa nih Pak? Oke, dasar hukumnya. Memang ada beberapa sih dasar hukumnya terkait konsolidasi ya. Itu ada Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasanya. Kemudian ada lagi dikeluarkan tentang Perlem LKPP nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan. Kemudian ada lagi Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kemudian ada lagi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian pada beberapa bulan terakhir tadi ada diterbitkan oleh LKPP pedoman tentang konsolidasi. Oke. Nah, itu yang jadi dasar kita dalam melaksanakan konsolidasi. Nah, sebenarnya Pak, tadi kan kita ulang lagi nih, agak sedikit mundur. Sejak kapan sebenarnya ada konsolidasi pengadaan atau sejak kapan ada strategi pengadaan yang mana kita bisa melaksanakan dengan cara konsolidasi atau menggabungkan beberapa paket yang sejenis? Ya, sebenarnya konsolidasi ini itu sudah dimulai sejak diperkenalkan oleh LKPP itu sejak pada saat Perpres 54 tahun 2010. Oke, berarti udah dari tahun 2010 Iya, nih ya. tahun 2010 sebenarnya sudah digalakan tentang Kalau konsolidasi. gitu nih Pak Azwar ya, apa perbedaan yang mana dulu Perpres nomor 54 tahun 2010 dengan Perpres terbaru nih gitu kan yang tahun 2021 sama-sama terkait tentang konsolidasi. Lalu ada persamankah atau perbedaankah gitu? Jadi perbedaan antara Perpres 54 tahun 2010 yang dulu di situ disebutkan bahwa ada amanat ya untuk mendorong pimpinan KLPD. KLPD adalah kementerian, lembaga atau pemerintah daerah untuk melaksanakan konsolidasi. Jadi di situ cuma seperti didorong untuk mendorong konsolidasi. Jadi belum semacam sunat lah kalau kita. Ibaratnya tuh kayak cuman apa sih kayak wacana biasa gitu ya, belum ada sebuah keharusan untuk diadakannya nih konsolidasi ayo gitu kali ya. Iya betul. Oke. Nah, terus gimana lagi Pak? Kemudian di Perpres 16 tahun 2018, nah disitulah konsolidasi itu menjadi tugas, dimasukkan menjadi tugas dari PA
KPA, dan PPK. Ya, dimasukkan dalam tugas PA, KPA, dan menjadi PPK. salah satu tupoksi dari PA, KPA, PPK Iya, gitu. untuk melaksanakan Itu konsolidasi. di Perpres nomor 16 tahun 2018. Betul. Oke, kemudian Jadi apabila ini menjadi tugas, maka ini sudah menjadi sebuah kewajiban untuk kewajiban, dilaksanakan. Ya, betul. seperti itu. Itu perbedaannya. Terus yang terakhir Pak, tadi kan Pak Azal sudah menyebutkan ya ada pedoman gitu yang terbaru nih beberapa bulan terakhir. Nah itu apa tuh Pak? Jadi Mm-mm. terkait tentang yang ditanyakan tadi terkait tentang pedoman yang diterbitkan oleh LKPP pada tahun 2021 itu adalah keputusan dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dari LKPP yaitu nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi di situ itu sudah menjadi pedoman bagaimana melaksanakan konsolidasi karena selama ini masih banyak pertanyaan ya. Iya betul, kayak masih awam Iya, gitu ya. Apa sih bagaimana konsolidasi melaksanakan, terus ya. gimana caranya gitu? Mungkin dari para fungsional pengadaan barang jasa atau yang sudah mengikuti ujian kompetensi di LKPP tentang PPK, PPK-an mungkin tahu ya karena ini memang sudah dari lama kan konsolidasi 2010 tadi ya 2010. dikenalkan. Jadi LKPP memang sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan ya terkait tentang PPKN Konsolidasi. karena tugas PPK itu salah satunya adalah tentang konsolidasi. Konsolidasi. Jadi nah di sini dalam pedoman ini dijabarkan tuh bagaimana melaksanakan konsolidasi dari tahapan perencanaan sampai dengan Oke, jadi kesimpulannya nih sahabat bagimu, dari tadi Perpres nomor 54 tahun 2010 itu konsolidasi itu hanya sebagai wacana gitu untuk didorong sebagai amanat untuk didorong diadakannya nih. Ayo sana kerjakan konsolidasi. Nah, kemudian ya Pak ya Perpres nomor 16 tahun 2018 yang sudah diperbarui ke 2021 itu hanya disebutkan bahwa itu menjadi salah satu tupoksi dari PA, KPA, dan PPK untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan. Nah, di situ udah mulai nih sebuah kewajiban. Nah, terus keluar lagi pedoman ya kan ya Pak Azwar ya, yang mana di dalam pedoman LKPP itu sudah menjelaskan bagaimana cara melaksanakan konsolidasi pengadaan. Betul. Pak Azwar, sebelum Kiki ulik-ulik nih soal konsolidasi, Kiki mau tahu dulu deh. Tadi kan kayak udah di sebuah kewajiban gitu kan, ada konsolidasi. Nah, sebenarnya manfaatnya konsolidasi ini apa sih Pak Azwar? Kok sampai harus ada keluar pedoman lagi gitu dari LKPP? Ada beberapa manfaat ya untuk melaksanakan konsolidasi. Antara lain disebutkan pertama itu adalah terjadinya pengurangan biaya pengadaan. Seperti kita ketahui bahwa pengadaan itu tidak cuma melaksanakan biaya pengadaannya saja, ya. Misalnya beli kamera, tidak cukup cuma anggaran itu cuma beli kamera. Di situ mungkin ada anggaran untuk biaya pejabat pengadaannya, ya. Kemudian ada anggaran untuk perjalanan dinas untuk mencari spek misalnya, mencari spesifikasi. Nah ini ada anggaran nih yang mengikuti. Apabila pekerjaan barang-barang ini dikonsolidasi, misalnya nih ada beberapa pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Sama itu pekerjaan pengadaan kamera dalam satu dinas misalnya, dalam satu dinas. Kebetulan PPK-nya berbeda-beda. PPK A, PPK B, dan PPK C. Kemudian dilihat ini bahwa ini jenis nih. Kalau ini jadi pengadaan tunggal ketiganya, maka akan ada biaya-biaya masing-masing. Oke, terjadi pembengkakan Iya, biaya betul. gitu ya. Ada biaya masing-masing. Nah inilah yang dikonsolidasi. Sehingga apa? Jadi nanti akan ada tiga ini akan dikonsolidasi siapa penanggung jawab PPK-nya. Kalau itu ya. Jadi kalau ada PPK-nya lebih dari satu nih, nanti kita akan pilih gitu maksudnya? Iya. Untuk jadi satu aja nih PPK-nya gitu? Satu saja PPK-nya. Oke, terus apa lagi nih Pak manfaatnya? Nah, dari manfaat pertama tadi ya, ada biaya tadi. Biaya tadi akan mengurangi biaya-biaya pengadaan, biaya penunjang dari pengadaan tersebut. Yang lain-lain tadi. Yang kedua adalah terjadinya efisiensi. Ya, efisiensi pengadaan lebih meningkat. Karena salah satu tujuan dari konsolidasi adalah meningkatkan value for money. Seperti kita ketahui bahwa dalam salah satu tujuan pengadaan barang jasa itu adalah value for money. Ya. Jadi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan. Jadi efisiensi apa yang bisa ditingkatkan melalui konsolidasi? Contoh ya. Ada misalnya satu PPK, ya PPK pengadaan
konstruksi misalnya, pengadaan konstruksi di satu sekolah, Kemudian di situ ada pengadaan konstruksi pembuatan ruang Kelas kelas, gitu mungkin ruang kelas, ya. kemudian ada pembuatan pagar misalnya, kemudian ada lagi paket rehabilitasi WC. Oke, satu sekolah nih sahabat bagimu, Nah, tapi ada pembangunan pagar, iya, pembangunan ruang kelas, pembangunan laboratorium, gitu iya, maksudnya iya, mungkin ya ada Pak 3 Azhar ya. kan? Ada 3 nih, padahal satu sekolah Iya, dibangun gitu. ada satu sekolah. Mm-mm. Paling kalau kita lihat bahwa ini jenis nih, ya, bahwa ini ada pekerjaan konstruksi Konstruksi, dan bisa ya. dilakukan oleh satu penyedia. Mm-mm. Kalau ini jadi 3 pekerjaan tunggal, maka akan ada 3 kontrak. Ya, Betul. 3 kontrak yang harus dikendalikan oleh PPK. Mm-mm. Apabila ini kita konsolidasikan, maka kita akan hanya mungkin berhubungan dengan satu penyedia Iya, dan dengan satu kontrak. betul. Ya, jadi lebih mudah, lebih efisien untuk bisa kita melaksanakan pengendalian kontrak dengan satu penyedia dan satu kontrak. Jadi 3 paket dijadikan satu. Seperti itu. Gitu ya sahabat Nah, bagimu itu ya, paham nih, paham. Lanjut Pak, apa nih manfaat selanjutnya nih? antara lain selanjutnya itu adalah mengurangi biaya transaksi. Mhm. Apa bedanya sama, yang tadi yang pertama, Pak? Nah, kalau tadi adalah biaya pengadaan, Mhm. tunjang yang mengikuti pengadaannya. Kalau ini adalah biaya transaksi. Oke, gimana tuh? Kalau kita jadi pada saat kita mengkonsolidasi, itu Mhm. biasanya kan terjadi apa ya? Kalau kita gabungkan paket-paket tersebut, misalnya yang tadinya cuma bernilai 200 juta, ya, ada 3 paket 200 juta, jadinya berapa? 600 600 juta. juta rupiah. Itu kalau kita gabungkan menjadi satu paket, mungkin Harus kita tenderkan? Mbak Kiki misalnya ya, Mhm. Mbak Kiki misalnya sebagai penyedia, mana yang menarik bagi Mbak Kiki, paket pengadaan 200 atau yang 600 juta? 600 lah pasti, Nah, Pak. 600 juta akan lebih, Cuan lah, iya, apalagi wanita ya kan? iya, Heeh. itu akan lebih menarik. Sama seperti penyedia, penyedia akan melihat seperti itu. Penyedia akan melihat bahwa 600 juta akan lebih menarik untuk Ikuti gitu ya? diikuti daripada Mhm. 200 juta rupiah. Dan kemudian 200 juta mungkin cuma pengadaan langsung ya, pengadaan langsung, dan ini akan kita tenderkan lebih kompetitif, Mhm, betul. ya, lebih kompetitif. Pengadaan langsung Lebih itu, bisa bersaing ya kan? iya, kita serahkan harga ke pasar. Kalau Mhm. kita gunakan tender kan, Iya. jadi akan terjadi eh, pengurangan yang signifikan. Contoh ya, Mhm. tadi saya contohkan tadi adalah di sekolah, Iya, ada sekolah. 3 kan, ada 3 paket, Paket. ada 3 paket tadi. Kalau misalnya jadi pengadaan tunggal, terdiri dari 3 paket, bisa dibayangkan akan ada memerlukan tenaga ahli 3 di 3 paket ini. Iya sih, betul. Iya, Tenaga ahli K3 gitu betul. ya, 3 gitu karena Ada untuk 3 3 paket. paket. Tapi Iya, apabila ini kita gabungkan, maka mungkin akan cuma membutuhkan 1. satu tenaga ahli, dan Iya. ini akan mengurangi biaya transaksi. Transaksi. Dan ini penyedia akan melihat bahwa, oh, ini saya akan mengurangi, mungkin saya akan mempekerjakan tenaga ahli cuman sedikit dalam satu pekerjaan ini, Mhm. daripada dia harus mempekerjakan, misalnya dia menawar di 3 paket yang sejenis, dia harus mempekerjakan 3 tenaga ahli. Oke, jadi maksudnya biaya transaksi ini transaksi kita nih ke penyedia gitu ya Pak Iya, ya? Yang tadinya nih kalau kita, tadi kan ada satu sekolah, ada bangun ruang kelas, ada pagar, kemudian sama laboratorium mungkin ya. Nah itu kita akan transaksi, akan bayar ke 3 penyedia iya, gitu. Nah kalau kita jadikan satu, ya otomatis kita mengurangi biaya transaksi keluar nih, jadi kita bayar cuman ke satu penyedia aja, iya. gitu? Intinya adalah pada akhir dari pengurangan biaya transaksi itu adalah adanya keuntungan di sisi pemerintah. Ya di Karena sisi kita iya, ya. karena kita sudah melempar paket tersebut ke menjadi tender, misalnya tadi kan Mhm, tender, sehingga ada kompetitif, harga lebih kompetisi. iya. Maaf, Lebih harga bersaing harga gitu lebih ya, persaingan usaha sehat lah pastinya. ya, harga lebih kompetitif kita Mhm, dapatkan. Ya, karena di situ ada kita sudah menggabungkan paket-paket yang sejenis tersebut. Dan jadi pada saat kita menggabungkan paket sejenis, kita meningkatkan nilai pengadaannya. iya, Nah, karena kita meningkatkan nilai pengadaan, sehingga penyedia akan lebih tertarik untuk mengikuti kompetisi tersebut, ya. mhm, Karena di situ mungkin
keuntungannya lebih banyak daripada Betul. ya. Naik deh nih efisiensi proses pengadaannya Ya. gitu ya Pak Azwar Iya, ya. jadi sebenarnya konsolidasi ini menguntungkan bagi pemerintah dan juga menguntungkan bagi penyedianya juga. Oke. Nah, itu tadi udah ada nih disebutin sama Pak Azwar sama contoh-contohnya gitu kan. Apa tadi manfaat konsolidasi? Nah, sekarang Kiki mau tanya tentang tahapan nih Pak. Tahapan konsolidasi pengadaan nih. Apakah sama atau berbeda nih? Bisa dijelasin nih ke sahabat bagimu Pak Azwar. Oke, konsolidasi itu bisa dilakukan pada 3 tahapan. Ya, Mm-mm. 3 tahapan. Pertama adalah pada tahapan perencanaan, Oke. kedua adalah pada tahapan persiapan, Mm-mm. ketiga adalah pada tahapan persiapan pemilihan. Oke. Itu tahap Perencanaan, persiapan, dan persiapan, pemilihan. betul. Nah, catet nih sahabat bagimu. Terus apa lagi Pak? Oke. Kemudian kita lihat juga nih siapa yang melaksanakan konsolidasinya. Karena seperti kita ketahui bahwa tugas-tugas kewenangan itu sudah diatur oleh Perpres 16 tahun 2018 ya. Mm-mm. Sudah diatur bahwa siapa yang melaksanakan penyusunan perencanaan, Perencanaan, ya, siapa yang heeh. menetapkan perencanaan. Nah, begitu juga dengan konsolidasi. Pada tahapan perencanaan, itu yang melaksanakan konsolidasinya itu adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Kemudian pada tahapan persiapan itu adalah pejabat pembuat komitmen yang melaksanakan konsolidasi. PPK aja ya? Iya. Oke. Kemudian untuk tahapan persiapan pemilihan itu yang melaksanakan adalah UKPBJ atau kalau kita di Kalimantan Selatan adalah Biro Biro Pengadaan, Pengadaan Barang ya, Jasa. Biro Pengadaan Barang Jasa. Oke, jadi Sekda tadi Perkasa. tahapannya gitu, ada perencanaan, kemudian persiapan pemilihan dan pemilihan. Tahapan perencanaan, Mm-mm. persiapan dan Persiapan dan persiapan pemilihan. persiapan pemilihan. Nah, itu tuh tadi pihaknya kan beda-beda nih ya Pak Iya. ya. Disebutnya apa sih Pak kalau konsolidasi nih? Ya kalau kita sih menyebutnya itu inisiator ya, inisiator dari konsolidasi siapa gitu. Tapi kalau ada juga menyebut dengan konsolidator. Gitu. Konsolidator. Oke. Kita mau ulik-ulik nih Pak. Tadi kan tahapannya ada 3. Bisa nggak dijelasin detail-detail aja deh. Mulai dari perencanaan dulu deh. Gimana tuh? Oh gitu. Biar Oke. paham nih, nggak nanggung-nanggung. Iya. Sahabat bagimunya pahamnya. Oke. Jadi pada saat contoh pada saat tahapan perencanaan ya. Tahapan perencanaan tadi yang konsolidatornya itu mungkin adalah PA, KPA, dan PPK. betul. Ha-ha. Jadi PPK biasanya kan dia ada unit-unit kerja tuh yang di bawahnya. Ada unit-unit kerja di bawahnya. Nah, pada saat perencanaan ada pengusulan tuh. Pengusulan kegiatan dari unit-unit kerjanya. Di situ PPK sebagai konsolidator melihat bahwa yang mana dari usulan dari unit-unit kerja ini yang adalah Sejenis. Ya. Oke. Di situ dia melaksanakan konsolidasi dari unit kerja. Konsolidasi yang mana dijadikan satu. Contoh misalnya ada ATK, paling sering ya pengadaan ATK. Iya, di sering. sini ada ATK, di sini ada ATK karena memang kita pada Hampir di setiap kegiatan pasti kan Pak ada pengadaan ATK-nya. Iya, Heeh. itu memang paling banyak kan di unit-unit kerja. Karena memang itu yang paling diperlukan karena kita bekerja di pemerintah seperti itu. Jadi di sini ATK bisa dijadikan satu. Bisa dijadikan satu dikonsolidasi oleh PPK-nya. Oke. Kemudian PPK ini mengusulkan ke PA-KPA, ya, mengusulkan untuk sebagai perencanaan. Karena satu tugas PPK adalah menyusun Perencanaan. Tugas PPK menyusun perencanaan dan melaksanakan Konsolidasi. Kemudian dia mengusulkan kepada PA untuk ditetapkan perencanaannya. PA-KPA, PA atau kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebelum menetapkan perencanaan dia melihat dulu nih. Mungkin pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran memiliki beberapa PPK. PPKA, PPKB, PPKC. Betul. Ternyata di PPKB dan di PPKC juga ada ATK. Nah, di sini pengguna anggaran menggabungkan lagi paket yang di PPKA, PPKB, PPKC yang sejenis digabungkan lagi. Lalu dicari siapa yang jadi penanggung jawab PPK-nya. PPK-nya salah satu aja ya Pak salah ya. satu saja. Oke. Nah, kemudian setelah jadi satu paket, dikonsolidasi jadi satu paket, baru diumumkan rencana umum pengadaannya. Di RUP-nya. Iya. Nah, itu tadi pada tahap perencanaan. Tuh, sehingga itu jadi satu paket. Kemudian perencanaan tuh. Pada saat tahapan persiapan, nah mungkin karena sudah perencanaan kan kalau pada persiapan kan pada tahun anggaran berikutnya. Betul. Atau pada saat anggaran berjalan ya. Ya. Nah, pada saat anggaran berjalan,
Pada tahapan persiapan pemilihan, PPK melihat ada indikasi pemecahan paket untuk menghindari tender. Itu salah satunya bahwa tugas PPK apabila mendapati hal tersebut, PPK harus melaksanakan konsolidasi. Ya, jadi tidak boleh misalnya PPK melihat ada indikasi tersebut dibiarkan. Ya, ada salah satu tanggung jawab PPK untuk apabila ada indikasi tersebut terjadi pemecahan paket untuk menghindari tender untuk melaksanakan konsolidasi. Nah, jadi kalau dia menggabungkan dia gabungkan yang mana paket sejenis tadi, kemudian dia usulkan ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Apabila disetujui oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, baru rencana umum pengadaan diperbaiki, RUP diperbaiki, sehingga itu menjadi satu paket ya. Oke, setelah itu Pak? Ya, setelah itu baru dilaksanakan berdasarkan RUP yang baru masuk nih ke tahapan selanjutnya. Ya, setelah itu baru dilaksanakan pengadaan barang jasanya melalui berdasarkan RUP yang baru, yang sudah dilaksanakan konsolidasi. Berarti proses pemilihan nih Pak? Itu persiapan pada pemilihan. persiapan. Ya. Itu pada tahapan persiapan. Kalau yang ke Biro PBJ nih Pak, ini kayaknya seru nih. Apa sebenarnya peranan pejabat fungsional gitu ya di Biro PBJ itu dalam tahapan konsolidasi pengadaan nih Pak? Mau tahu nih Kiki nih Pak? Jadi itu pada tahapan kalau kita bicara UKPBJ ya, Biro Pengadaan Barang Jasa kita. Jadi sebagai konsolidator itu pada tahapan persiapan pemilihan. UKPBJ bisa melaksanakan sebagai konsolidator pada tahapan persiapan pemilihan. Misalnya antara SKPD bisa dilakukan. Ya. Jadi misalnya SKPD A, SKPD B. Ya. Pada akhir tahun, seperti kita ketahui bahwa pada akhir tahun biasanya RUP diinput kan ya. Untuk di tahun berjalan berikutnya kan. Jadi pada akhir tahun biasanya diinput, disuruh melaksanakan input RUP. Dari RUP ini sebenarnya UKPBJ bisa melihat yang mana yang pekerjaan-pekerjaan sejenis yang dilaksanakan tahapan persiapannya bersamaan. Jadi kayak dipantau nih ya, dilihat dulu nih di RUP gitu. Oke, terus Pak? Lihat dulu RUP-nya bahwa yang tahapan persiapannya bersamaan dan sejenis itu paket-paket apa saja sih, punya SKPD mana saja gitu. Dan ini dilakukan di data, ya, kemudian apabila itu bisa dilakukan konsolidasi, dipanggil SKPDA yang bisa dilakukan konsolidasi. Ada 3 SKPD, ya dipanggil 3 SKPD-nya. Apakah ini bisa dilakukan konsolidasi apa tidak? Mau atau enggak nih? Iya. Gitu. Ya, karena tadi harus ya PA-nya kan bersedia apa tidak. Iya. Gitu. Kadang ada juga yang enggak ya Pak ya. Karena dia sebagai penanggung jawab anggaran. Betul. UKPBJ ya. Pada saat bersedia tadi apabila PA-nya yang UKPBJ panggil bersedia untuk dilaksanakan konsolidasi, ada beberapa hal metode yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan dengan tender bersama, nego bersama, atau bisa dilakukan dengan tender itemized sesuai kebutuhan. Menarik nih. Ayo Pak jelasin Pak, excited banget nih kalau dengar sesuatu yang baru ya kan sahabat bagimu. Iya. Oke Mbak Kiki. Seperti saya sebutkan tadi ya, bahwa ada 3 metode untuk strategi pemilihan dalam konsolidasi. Pertama adalah nego bersama, kedua adalah tender bersama, dan ketiga adalah tender itemized. Nego bersama itu biasa digunakan untuk e-purchasing ya, e-purchasing. Kemudian tender bersama itu biasa digunakan untuk apabila misalnya tendernya saja yang dilakukan bersama. Kontraknya mungkin masing-masing PPK. Contoh seperti itu. Itu bisa dilakukan tender bersama. Kemudian ada lagi terakhir adalah tender itemized. Tender itemized ini ada 3 biasanya ya. Bisa jadi yang di itemized-kan yang dikompetisikan itu adalah produk, ya, wilayah atau gabungan produk dan wilayah. Produk misalnya ya, contohnya misalnya kalau produk apabila misalnya ada dalam satu paket tender itu ada banyak produk. Misalnya ada 10 produk ya, 10 produk. Nah, apabila ini di tender itemized kan, bisa jadi dalam paket pekerjaan
Bisa jadi dalam paket pekerjaan tersebut penyedianya ada lebih dari satu penyedia. Itu yang disebut dengan tender itemized. Misalnya dari 10 produk tadi, produk 1 sampai dengan 5 itu bisa jadi satu penyedia dan produk selanjutnya adalah penyedia B sebagai yang berkontrak. Nah, itu disebut dengan tender itemized. Di mana dalam satu paket pekerjaan itu bisa jadi lebih dari satu pemenang atau satu penyedia. Kemudian ada lagi wilayah. Misalnya seperti kita ketahui bahwa wilayah Provinsi Kalimantan kan banyak, ada tanah laut, mungkin ada satu pekerjaan di tanah laut, sejenis di tanah laut nih. Maka pekerjaan sejenis di tanah laut bisa kita konsolidasikan. Ya, jadi ada lagi misalnya di Kota Baru, ya, sejenis juga. Karena kita harus ingat bahwa melaksanakan konsolidasi tidak terlepas dari kebijakan pengadaan barang jasa. Yaitu apabila memang lebih efisien dilaksanakan di satu wilayah, tidak boleh digabung paketnya, pemaketannya harus terpisah karena supaya lebih efisien. Maka dari itu walaupun sejenis ya harus dibagi per wilayah, misalnya wilayah Kota Baru, kemudian ada lagi wilayah tanah laut. Ya, contohnya seperti itulah. Pak Azwar, tadi kan pada saat tahapan persiapan pemilihan gitu ya, tadi ya Pak Azwar sudah sebutkan kalau di situ tuh pelakunya ini tuh Biro PBJ, kayak gitu ya, pejabat fungsional yang ada di Biro PBJ, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan gitu. Nah, sejauh ini tuh ada nggak sih Pak yang udah Pak Azwar atau teman-teman fungsional lainnya kerjakan nih, yang berjalan atau mungkin melaksanakan konsolidasi pengadaan? Ya, Mbak Kiki ya, pernah kita dari Biro Pengadaan Barang Jasa itu melaksanakan konsolidasi. Ya, kita pernah melaksanakan pada tahun kemarin kalau nggak salah ya. Kita melaksanakan konsolidasi untuk dinas pendidikan. Mhm. Dan mungkin pekerjaan sekarang sedang berjalan ya. Oke. Sekarang sedang berjalan, alhamdulillah berhasil. Jadi kita melaksanakan konsolidasi pada beberapa paketnya. Itu pada tahapan persiapan pemilihan. Karena pada saat paket itu datang, ya, banyak sekali ya. Dari melihat, jadi pada saat ini Biro Pengadaan pada melihat ini banyak paket, jadi berinisiatif dilaksanakan dengan konsolidasi, dikoordinasikan dengan PPK-nya. Oke. Kemudian PPK-nya pada saat itu bersedia dilaksanakan konsolidasi, lalu kita laksanakan dengan penggabungan paket. Karena ini adalah pekerjaan konstruksi, maka yang jadi sering permasalahan itu adalah SKP-nya tentang sisa kemampuan paket. Ya, seperti kita ketahui bahwa sisa kemampuan paket pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan kecil itu paling banyak dilaksanakan itu adalah ada 5 paket ya. 5 paket pekerjaan bisa dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Nah, di sini kita susun tuh. Misalnya ternyata dalam satu sekolah ternyata ada 8 paket atau 10 paket. Itu kita bagi, ada yang cuma 5 paket. 5 paket dijadikan satu. Kalau misalnya 8 paket ya, 5 paket jadi satu, kemudian 3 paket itu dijadikan satu. Atau kita bagi jadi 4 paket dan 4 paket. Ya. Jadi seperti itu kita Jadi udah pernah nih ya kan ya. gitu. Yang jadi permasalahan adalah pada pekerjaan konstruksi konsolidasi yang biasa jadi permasalahan sering ditanyakan, saya dengar pada saat rapat-rapat dengan LKPP itu adalah terkait dengan SKP atau sisa kemampuan paket. Sisa kemampuan paket penyedia ya kan Pak? Iya. Betul. Seperti kita ketahui bahwa sisa kemampuan paket ini itu untuk usaha kecil itu adalah paling banyak 5 paket pekerjaan yang sedang berjalan. Kemudian yang sering ditanyakan adalah yang sedang berjalan ini seperti apa gitu. Ya. Ya. Jadi apakah yang berkontrak, yang sudah berkontrak sudah mendapat kontrak atau tidak? Dan ini ternyata sudah ada prosedur ini bagaimana menyikapi tentang SKP ini pada dokumen pemilihan. Ya. Pada dokumen pemilihan di bagian penetapan pemenang itu sudah dijelaskan bahwa apabila calon pemenang ini sedang mengikuti proses pemilihan pada saat yang bersamaan pada beberapa pokja pemilihan. Apabila dia sudah ditetapkan sebagai pemenang pada pokja pemilihan yang lain, sudah ditetapkan pemenang ya? Iya. Berarti belum berkontrak.
belum berkontrak. Belum. Cuma ditetapkan pemenang di Pokja yang lain, maka akan dilakukan perhitungan ulang terhadap SKP-nya. Ya. Jadi misalnya nih satu penyedia nih ya teman-teman atau sahabat bagimu mengikuti beberapa paket dari Iya. dinas pendidikan. Pasti kan gitu ya. Iya. Aduh, aku mau coba-coba nih paket yang ini nanti nggak tahu deh siapa aku menangnya di mana. Kan Betul. pasti gitu ya penyedia ya gitu. Heeh. Nah, lalu dia ngikutin mungkin nih satu penyedia mengikuti 5 paket dari dinas pendidikan pada saat itu. Lalu paket A, B, C, D. Nah, dia ngikutin yang A sudah menang duluan gitu ya Pak ya? Iya. Misalnya dia A, dia sudah ditetapkan sebagai pemenang. Iya. Maka pada saat yang Pokja lain sedang melaksanakan evaluasi, dia melihat nih, oh A sudah ditetapkan pemenang berapa paket pekerjaan. Misalnya ada 3 paket pekerjaan ada beberapa yang unik ya. Kemarin itu karena dalam konsolidasi bisa dimungkinkan kontraknya ada 3. Karena kemarin itu kan kita tetapkan bahwa pada satu paket itu bisa ada 3 kontrak. Ada 3 kontrak yang dilaksanakan. Berarti SKP-nya ya jadinya Ya, berkurang ya Pak ya? ya, Dari SKP-nya 5 tadi otomatis jadi sisa 2 dong? Iya. Oke. Karena tadi itu pedoman pun mengatakan seperti itu ternyata pada pedoman yang diterbitkan oleh LKPP bahwa perhitungan paket pekerjaan itu adalah berdasarkan kontrak. Iya. Kontrak itu bisa jadi macam-macam. Bisa jadi SPK pun bisa disebut dengan kontrak. Betul. Pengadaan langsung juga kan Iya, bisa itu jadi masuk perhitungan. mengurangi perhitungan dari SKP kan ya Pak Iya, ya? betul. Oke. Jadi gitu ya sahabat bagimu, intinya adalah konsolidasi yang dilakukan oleh Pokja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini bukan cuman hanya sejenis di satu SKPD ya Pak Zor ya, tapi bisa dilakukan oleh sejenis juga tapi di SKPD yang berbeda-beda nih. Betul. Contoh dinas pendidikan sama dinas perpustakaan boleh kita konsolidasi asalkan waktu pelaksanaannya sama dan juga sejenis nih pengadaannya gitu ya Pak Zor ya. Iya, betul. Oke, ada lagi Pak Zor yang mau disampaikan ke sahabat bagimu mungkin terkait dengan konsolidasi pengadaan? Mungkin terkait konsolidasi adalah ada beberapa bentuk kontrak yang bisa dipakai ya. Karena misalnya digabung-gabung ada pertanyaan lagi, kontraknya seperti apa gitu. Itu mungkin banyak yang membingungkan ya, banyak yang Iya. bingung mungkin ya Pak ya. Kemudian kalau kontrak yang bisa dipakai itu salah satu antara lain itu adalah misalnya bisa berupa katalog, ya, katalog. Kemudian ada lagi kontrak payung, kontrak bersama atau dengan kontrak itemized. Ya. Itemized ini juga ada beberapa ya. Tadi saya bilang ada tender itemized ya. Tender itemized itu bisa jadi produknya yang sama, ya bisa jadi produk. Jadi itemnya itu, jadi misalnya ada 100 produk dalam satu tender itemized itu bisa jadi beberapa penyedia yang bisa menang. Misalnya satu produk A, produk B, produk C itu satu penyedia. Ya. Kemudian produk selanjutnya itu bisa jadi satu penyedia. Jadi ada dalam satu paket pekerjaan ada 2 kontrak. Nah, itu disebut dengan kontrak itemized. Itemized, Ya. oke. Itu kalau produk, ada lagi wilayah. Ya. Wilayah misalnya kita kerja provinsi kan ada jauh ya, bisa ada di tanah laut, bisa ada di tanah bumbu, ya. Bisa di Kota Baru. Nah, jadi bisa ada beberapa pekerjaan ada di satu wilayah sejenis. Nah, itu bisa jadikan tender itemized berdasarkan wilayah. Oke, berdasarkan wilayah Atau nih. bisa juga gabungan. Ya, gabungan tadi adalah produk dan wilayahnya. Oke. Ada lagi Pak Ezor yang mau disampaikan tentang konsolidasi pengadaan atau mungkin himbauan nih kepada PA-KPA, PPK gitu kan. Jangan takut untuk konsolidasi. Iya. Jangan ragu gitu ya Pak Azwar ya. Cuma mengingatkan aja ya, mengingatkan saja kepada para PA-KPA atau PPK bahwa konsolidasi itu memang sudah harus dilaksanakan ya, karena itu sudah merupakan tugas dari PA-KPA ataupun PPK. Kemudian terkait apabila misalnya jangan takut nih, jangan takut atau jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kepada fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Mungkin juga kalau ada yang nggak paham ya Pak Azwar Iya. ya, bisa kok langsung hubungi Pokjanya gitu. Iya, Pokjanya. Karena kebetulan kan kita di BPBJ Kalsel, ya, Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan itu sudah dibagi. Betul, Dibagi sudah ke dibagi per SKPD. SKPD. Iya. Jadi Pak Azwar nih misalnya dibagi membawahi atau mendampingi beberapa SKPD di bawahnya. Jadi
untuk SKPD tadi ya Pak Azwar ya, kalau mau konsolidasi, mau konsultasi atau apapun bisa langsung hubungi nih ke Pak Azwarnya gitu. Kalau bisa sih dimanfaatkan ya, dimanfaatkan. Mm-mm. Dimanfaatkan karena itu merupakan salah satu tugas kami juga. Tugas kami Betul, juga salah satu sebagai menjadi fungsional. tupoksinya Tugas fungsional gitu. melaksanakan untuk membantu perencanaan misalnya. Mm-mm. Jadi pada saat itu kita bisa, oh ini bisa dilaksanakan konsolidasi atau tidak. Ya itu Iya. aja sih. Oke, Pak Azwar terima kasih banyak ya buat waktu dan kesempatannya. Kita tos dulu dong, tos salam sehatnya, protokol kesehatan, Kali ya ini. kan? Oh, maaf. Oke, nggak apa-apa Pak Azwar, nggak usah di-cut ya. Oke, terima kasih Pak Azwar Nafarin SKM buat waktu dan kesempatannya. Hari ini sudah bincang-bincang sama Kiki terkait dengan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah. Semoga apapun yang diinformasikan nih sama Pak Azwar hari itu bisa bermanfaat bagi PA-KPA, PPK yang mungkin mendengarkan, atau SKP dimanapun lah ya Pak Azwar ya. Oke, terima kasih ya sahabat Bagimu sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan semua informasi, video, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, komen juga di bawah. Kalian mau kami bahas tentang apa nih soal pengadaan barang dan jasa? Oke, see you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Bagimu Podcast.